Di tengah medan perang Kurusetra, bagaimana kau bisa berteman dengan para Kurawa atau mengasihani mereka? Apa yang kau lakukan sungguh bertentangan dengan semangat Bhagavad Gita. Itu merupakan penghinaan terhadap pesan Krishna, sebab kau tidak berperan sebagai Pandav. Jadi janganlah menyalahkan siapapun jua atas nasibmu. Itu karena ulahmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Seekor ular pun baik-baik saja asal dia berada di habitatnya. Begitu juga di antara kita ada manusia-manusia yang diciptakan untuk menciptakan kegaduhan. Dan mereka diciptakan untuk menciptakan kegaduhan antara orang-orang yang sudah mengalami kegaduhan. Jadi kadang-kadang untuk mengobati suatu penyakit kita harus menggunakan racun. Tapi racun itu tidak baik untuk kita. Kita punya penyakit apapun terus kita makan racun, nggak baik juga. Kita harus tahu peran kita seperti apa. Jangankan bergaul dengan orang-orang yang tidak menunjang spiritual kita, tidak menunjang kemajuan kita. Orang-orang yang membuat kita tergantung pada mereka. Jangankan itu, memelihara seekor anjing di rumah pun bisa menarik energi kita ke bawah. Fine, ada anjing di rumah, oke, tapi tidak boleh dibawa kamar. Untuk apa dibawa kamar? Kalau rumahnya kecil, jangan beli anjing. Jangan memelihara anjing. Kalau rumahnya besar, silahkan pelihara anjing, mau pelihara apapun, silahkan. Tidak ada masalah. Nah, ini adalah permainan energi. Semuanya adalah permainan energi. Jadi kita tidak bisa sekali lagi playing God. Oh, kan orang-orang itu juga butuh bantuan. Itu yang dilakukan oleh Arjuna di medan perang Kurukshetra. Tapi sebetulnya apa yang sedang terjadi pada Arjuna, dia ketakutan untuk menghadapi suatu kondisi yang dia tidak pernah punya referensi bagaimana mengangkat senjata terhadap para mentornya, terhadap orang-orang yang dia pertuakan, yang dianggap lebih senior dari dia dan lebih mahir dalam strategi perang. Dia ketakutan. Untuk menutupi ketakutan itu, dia memberikan dalih macam-macam. Begitu juga dengan kita. Hari ini pun saya sedang baca tadi buku lama, tapi kira-kira 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ada cerita tentang sebuah penelitian. Dan ini kita sudah bahas, sering sekali kita bahas. Bahwa setiap orang lulusan MBA yang berhasil itu sebagai CEO atau sebagai apa, yang berhasil adalah orang-orang yang pergaulannya baik. Jadi ijazah itu nggak ada maknanya. Iya, untuk 99% dia bilang. Saya tidak melihat lebih dari 1%. Satu di antara lulusan 100 orang itu yang bisa sukses dalam hidupnya kalau pergaulan dia tidak baik. Dia akan ketarik energinya ke bawah lagi. Jadi pergaulan ini penting sekali. Kita berada di mana, bersama siapa. Ini penting sekali. Untuk melihat bahkan, untuk memahami apa dharma, apa adharma, apa kebajikan, apa kebatilan. Dan kita nggak bisa juga netral. Kita harus berpihak pada salah satu. Kita tidak bisa bersifat, oh saya akan berpihak, tidak. Ketidakberpihakan kita itu pun merupakan satu pilihan. Jadi kita harus berpihak. Kita tidak dalam posisi kita harus mengangkat senjata. Di dalam perang Mahabharata itu, perang Kurukshetra itu,
Vidura, dia tidak dalam posisi untuk mengangkat senjata. Banyak sekali para raja yang tidak dalam posisi. Mereka punya tugas lain, Vidura punya tugas lain. Sanjaya yang sedang bercerita kepada Dhritarashtra, sang raja yang buta itu, dia punya tugas lain. Mereka juga tidak berperang. Tapi Krishna tidak mengkritisi mereka, karena mereka tugasnya bukan itu, swadharma mereka bukan itu. Vidura adalah seorang penasehat, dan dia sudah memberikan nasihatnya. Yang dia persoalkan adalah para kshatriya, yang ketika Draupadi sedang dipermalukan, dia juga tidak mengatakan bahwa Pandawa itu benar-benar benar. Tidak. Mereka juga berbuat kesalahan. Mereka bisa mempertaruhkan istri mereka, itu juga salah. Mempertaruhkan kerajaan, salah. Kerajaan bukan warisan nenek moyangmu. Kau diberi tugas, diembani tugas untuk menjaga, merawat, melestarikan rakyat, masyarakat. Dia tidak berpihak pada Pandawa karena Pandawa dianggap dia selalu benar. Tidak, mereka tidak selalu benar. Yang dia persoalkan di situ, ingatlah Arjuna, apa yang mereka lakukan terhadap seorang perempuan. Ini salah satu ajaran yang kita harus camkan. Ketika sebuah bangsa tidak menghormati perempuannya, dia akan terkutuk untuk musnah, untuk punah. Shakespeare mengatakan 4.000 tahun setelah Krishna, 4.000-an tahun setelah itu. When the woman falls, the nation falls. Ketika seorang perempuan falls, jatuh mengalami degradasi, maka sebuah bangsa akan mengalami degradasi. Karena women ini sebenarnya simbolik, bukan cuma women, tapi simbolik. Simbolik dengan Shakti, dengan energi. Ketika energi itu turun ke bawah, maka tidak ada kepilihan lain kecuali kita ikut jatuh. Orang tidak punya Shakti. We can have intelligence. Kita bisa punya intelligence, kita bisa tahu mana benar, mana tidak benar. Tapi kalau tidak memiliki Shakti, tidak memiliki energi, bagaimana menerapkan intelijensia kita? Gak bisa juga. Pengetahuan tinggal pengetahuan. Jadi di sini ada dua makna, perempuan sebagai perempuan persis ya, tapi juga perempuan sebagai simbolik untuk Shakti. So we have to take care, kita harus menjaga energi level kita lewat makanan. Sedang terjadi perang sekarang, COVID mau disebut COVID, mau disebut pneumonia, mau disebut penyakit apapun, virus kan, viral. Sedang terjadi perlawanan. Kalau imun sistem kita baik, kita tidak kena. Imun sistem tidak baik, kita kena. Itu apa? Itu juga perlawanan. Jadi pertengkaran itu sedang terjadi setiap saat. Kita mau berada di mana? Ini penting sekali. Jangan pikir pertengkaran itu hanya terjadi antara Krishna, antara Pandawa dan Kurawa 4.500-5.000 tahun yang lalu, bukan. Sedang terjadi dalam badan kita, antara pikiran yang benar dan pikiran tidak benar. Perasaan yang benar, perasaan yang terbawa oleh nafsu. Semuanya itu sedang berperang, semuanya sedang berkonflik. Dan kita harus memilih. Jangan menutup-nutupi kelemahan kita dengan mengatakan ini begini, ini begitu, itu begini, itu. Kita harus jujur, dan kita kalau bisa dan pasti bisa, bagaimana menjaga energi level kita. Setiap orang bisa dengan makanan, dengan pergaulan, dengan berada di lingkungan yang bersih. Mulai dengan rumah kita, pulang ke rumah dan lihat berapa banyak baju yang tidak dibutuhkan, berapa banyak sepatu yang tidak dibutuhkan, berapa banyak rongsokan di rumah. Kita beli sesuatu yang baru, yang lain. Begitu banyak barang di dapur itu yang saya yakin tidak dibutuhkan. Beli barang baru, barang lama digeser ke dalam. Yang tahu siapa satu orang, dua orang. Cari ini nggak ada, cari itu nggak ada. Tapi ada. Dan barang-barang lama itu
sudah nggak bisa dipakai, harus dibuang. Lihat dapur tuh pertahanan kita untuk immune system, untuk energy level. Bersihkan semua barang di rak dan kelihatan. Jangan dimasuk-masuk ke dalam. Kita nggak butuh rak yang 30 cm, 40 cm ke dalam. Karena akan dimasukin ke dalam dan nggak tahu ada apa di sana. Perang Mahabharata, Bharatayuddha sedang terjadi setiap detik. Di dalam tubuh kita, setiap kali kita makan apapun juga, itu mengandung racun. Nggak ada makanan yang sehigienis apapun tuh, nggak ada yang bersih, itu nggak ada. Sudah mengandung racun, sudah ada byproduct-nya. Oleh karena itu kita butuh pertahanan sistem kita, butuh immune system kita. Immune system itu apa? Membentengi diri, melawan virus-virus yang jahat. Jadi kita harus memahami bahwa spiritual itu bukan tidak berarti seperti Baba mengatakan having a plastic smile. Kita selalu memasang topeng, kita sedang smile pakai emoji. Kalau begitu ya nggak usah pakai plastic smile. Kita print out aja emoji gitu, smile all the time. But that's not spirituality. Kita harus menjaga segala sesuatu dengan segala resikonya. Kita harus berpihak pada pendawa. Banyak kesalahan, makanan sebersih apapun juga ada nodanya, ada kotorannya, nggak bisa higienis 100%. Bayangkan Singapura yang begitu higienis kan, sekarang kasus COVID di situ paling banyak. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita menjaga sekali juga tidak benar juga. Menjaga sekali kita malah mematikan immune system kita. Dia tidak punya perlawanan. Dia terbiasa malas-malasan tidur. Jadi menjaga sekali juga nggak benar. Kita harus tahu moderation, di mana moderationnya ini. Tidak menjaga sekali, tidak melawan sekali. Harus tahu bagaimana kita harus menghadapi segala macam tantangan yang kita perlu hadapi dalam hidup kita ini. Terima kasih.